Alterians, kembali lagi dalam sesi podcast Panggung Prestasi. Saatnya bersinar, saatnya menginspirasi. Kembali lagi bersama aku Sela yang akan menemani kalian di podcast kali ini bersama Duta Bahasa Kepulauan Bangka Belitung. Jadi pada episode ini kita kedatangan narasumber spesial nih, mahasiswa UBB juga yang merupakan Duta Bahasa Kepulauan Bangka Belitung. Baik Sobat Alterians, tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita sapa kedua narasumber kita pada kali ini. Halo Kak, selamat siang, selamat datang di podcast Sesi Panggung Prestasi. Ngomong-ngomong gimana nih kabarnya Kak? Baik Kak. Alhamdulillah kabar kami baik ya, dan kami sangat senang sekali sudah diundang ke acara ini. Kakak sendiri gimana? Alhamdulillah saya sangat baik ya, dan turut senang juga mendengar kabar baiknya dari kedua narasumber kita pada kali ini. Baik, jadi sebelum kita mulai lebih dalam nih Kak, boleh perkenalan dulu mungkin namanya siapa, dari fakultas dan prodi mana? Izinkan kami ini ya Kak, melakukan slogan kami. Boleh dong pastinya. Oi super adik saudara, kami sejuang. Josephine Dan Julio Erlangga. Asa TK Sugantang, kami acak berkembang. Perkenalkan, nama saya Josephine Gloria Onggara, pemenang 1 Putri Duta Bahasa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2026. Saya adalah mahasiswi program studi sastra Inggris, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bangka Belitung. Dan saya Muhammad Julio Erlangga, pemenang 1 Putra Duta Bahasa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2026. Saya adalah mahasiswa dari program studi Fisika, Fakultas Sains dan Teknik Universitas Bangka Belitung. Baik, luar biasa sekali ya Sobat Alterians narasumber kita pada kali ini. Jadi sebelum itu saya mau mengucapkan dulu nih Kak, selamat atas terpilihnya sebagai Duta Bahasa Kepulauan Bangka Belitung. Nah, ngomong-ngomong Duta Bahasa nih Kak, boleh kita bincang-bincang tentang apa sih Duta Bahasa itu dan apa peran utama seorang Duta Bahasa? Tentunya boleh Kak. Baik, silakan. Baik Sobat Altrians, Duta Bahasa adalah sebuah program yang diselenggarakan oleh Badan Bahasa dan Kemendikbudrismen sejak tahun 2006. Dan juga tugas dari pemilihan Duta Bahasa Nasional ini juga adalah untuk mencari figur generasi muda yang dapat menjunjung tinggi dari Trigatra Bangun Bahasa. Yang pertama adalah utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan penguasaan bahasa asing. Baik, sangat luar biasa sekali ya Sobat Alterians. Jadi jika kita bahas secara mendasar nih Kak, apakah Duta Bahasa ini mempunyai tanggung jawab konkret dalam penguatan literasi dan juga perlindungan bahasa daerah? Tentunya iya Kak, karena Duta Bahasa ini kan bukan sekadar gelar. Nah, boleh Kak Erlangga jelaskan? Jadi di dalam Duta Bahasa itu sendiri, tugas paling penting ya, tugas paling konkret dari Duta Bahasa sendiri adalah seperti yang saya sebutkan sejak awal, adalah menggaungkan Trigatra Bangun Bahasa tersebut. Salah satu program yang pernah kami laksanakan yaitu adalah Linking. Itu adalah program kerja dari Kantor Bahasa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ya, tapi juga ini program kerja yang dilaksanakan berkesinambungan seperti itu ya, tidak hanya dilaksanakan sekali, tapi juga kita bisa melihat dari balai dan kantor-kantor lain juga memiliki program-program kerja yang berbeda. Nah, salah satu program konkret kami yang kami laksanakan yaitu tadi adalah bagaimana caranya kami meningkatkan literasi masyarakat dengan cara membawakan sebuah kegiatan perpustakaan keliling seperti itu. Jadi kita menggaungkan teman-teman di sekeliling kita untuk mengajak mereka membaca, berinteraksi, untuk meningkatkan literasi mereka seperti itu. Dan untuk pelestarian bahasa daerahnya Kak? Nah, untuk pelestarian bahasa daerahnya itu sendiri banyak hal yang kita lakukan. Salah satu kegiatannya adalah saya bingung. Ya, kami sebagai Duta Bahasa, kami menggaungkan Trigatra Bangun Bahasa seperti yang telah dijelaskan oleh Kak Erlangga tadi. Apa itu Trigatra Bangun Bahasa, Kak? Yaitu yang pertama adalah utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Kita untuk pelestarian bahasa daerah, kami juga tunjukin ya di kehidupan kami sehari-hari. Kami ketika berbincang, kami banyak menggunakan bahasa daerah. Dan ketika kami tampil di depan banyak orang,
kami juga tidak lupa melibatkan bahasa daerah ya Kak. Betul sekali. Ya, karena bahasa daerah itu sama pentingnya seperti bahasa Bahasa Indonesia. Baik, sangat luar biasa sekali Sobat Alterians. Dan juga ngomong-ngomong perpustakaan keliling nih Kak, aku pernah dengar perpustakaan keliling ya. Dan itu sangat bermanfaat sekali untuk masyarakat di lingkungan yang mungkin literasinya itu sangat minim Betul ya. sekali. Baik, untuk selanjutnya pertanyaan selanjutnya itu dari mana sih Kak mendapatkan informasi tentang Duta Bahasa? Apakah mungkin ada platform khusus atau mungkin dari dosen dan teman sebaya? Izinkan kami cerita dari ini ya, Pengalaman dari pengalaman. pribadi. Iya, boleh-boleh dari pengalaman. Kalau dari saya sendiri, dosen saya yang memberitahu saya dari unggahan di media sosial. Jadi, teman-teman, untuk informasi tentang pendaftaran Duta Bahasa, kalian bisa akses dari situs resmi Kantor Bahasa atau dari media sosial Kantor Bahasa. Tapi, ada beberapa kasus yang berbeda, seperti cerita ke Erlangga ini. Ya, jadi saya itu mendapatkan berita ya tentang pemilihan Duta Bahasa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung itu dari dosen saya juga, tetapi saya waktu itu mendapatkan surat seperti itu, surat resmi dari Kantor Bahasa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang diturunkan ke perguruan tinggi se-Bangka Belitung. Pada saat itu di program studi kami sendiri, program studi fisika, koordinator program studi saya mencari talenta yang sekiranya mampu untuk mengikuti kompetisi ini. Dan setelah disaring, terpilihlah saya sebagai perwakilan dari program studi fisika untuk mengikuti ajang pemilihan Duta Bahasa tahun 2026 kemarin. Baik Sobat Alterians, jadi secara tidak langsung nih Kak Josephine dan Kak Erlangga ini sudah mendapatkan undangan secara tidak langsung dari beberapa dosen atau bahkan mungkin dari share dosen untuk memberikan informasi tentang Duta Bahasa. Baik Kak, selanjutnya untuk mendaftar Duta Bahasa nih Kak, apa saja sih dokumen krusial yang paling penting atau bahkan yang harus disiapkan Sobat Alterians di rumah biar nggak ketinggalan nih Kak? Baik, jadi salah satu hal yang paling penting yaitu ya adalah kartu pengenal diri, yang dimana salah satu yang bisa kita gunakan itu adalah KTP, KTM, atau SIM. Misalnya teman-teman belum punya KTP, tapi teman-teman sudah mahasiswa, teman-teman bisa menggunakan KTM. Terus juga apabila teman-teman nih misalnya di suatu kondisi sedang tidak memegang KTP atau sedang tidak memegang KTM gitu, teman-teman bisa menggunakan SIM. Nah, itu salah satunya. Terus juga teman-teman bisa menggunakan yang harus disiapkan selanjutnya itu adalah tanda riwayat hidup ya. Iya. Nah, itu yang harus dipersiapkan untuk dimasukkan menjadi salah satu syarat untuk seleksi awal di pemilihan Duta Bahasa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Terus apa lagi Kak? Selain itu, kita juga harus itu ya Kak, menyiapkan pas foto ukuran 3x4. Betul. Terus, teman-teman, kalau teman-teman mau ikut ajang Duta Bahasa tahun depan, teman-teman biasakan diri untuk menulis artikel ya, karena itu juga perlu. Nanti temanya dikasih tahu dari Kantor Bahasa itu sendiri. Betul sekali. Dan ini sedikit kiat dan trik ya untuk video pengenalan diri, karena kalian juga perlu mengunggah itu nanti. Ketika kalian sedang melakukan video pengenalan diri, jangan campur kode ya. Betul. Kalau misalnya ngomong bahasa Indonesia, ngomong bahasa Indonesia dari awal sampai akhir. Jangan dicampur-campur sama bahasa daerah, sama bahasa Inggris. Itu kesalahan yang sering terjadi. Betul teman-teman. sekali. Itu Kak. Baik, jadi informasi dari Kak Josephine dan Kak Erlangga ini sangat bermanfaat sekali Sobat Alterians, dan sangat membantu sekali untuk Sobat Alterians di rumah untuk segera mendaftarkan dan mempersiapkan diri dari sekarang. Baik Kak, untuk pertanyaan selanjutnya kita akan membahas bagaimana cara menyusun artikel yang baik dan bagaimana cara membuat program kerja atau kerida yang dari awal bisa menarik perhatian juri dari tahap administrasi ini Kak. Baik, jadi tips dan trik ya, kiat dan trik kalau dalam bahasa Indonesianya. Nah, teman-teman itu yang pertama adalah harus tahu dulu permasalahan mendasar yang ada di sekitar teman-teman.
Ini yang menjadi sebuah pedoman awal teman-teman untuk mengembangkan ide dalam membuat artikel. Karena salah satu juga kan salah satu dari syarat untuk masuk ke dalam ajang duta bahasa itu adalah membuat artikel ya Kak. Nah, oleh sebab itu teman-teman harus peka terhadap permasalahan di lingkungan sekitar, terutama tentang permasalahan bahasa. Bagaimana teman-teman melihat kondisi bahasa. Itu tidak perlu harus bahasa Indonesia ya, tapi teman-teman dapat melihat fenomena-fenomena penggunaan bahasa lain seperti bahasa daerah ataupun bahasa asing. Nah, kalian harus bisa mencari sebuah permasalahan mendasar dan kalian melihat kerangka pikirnya. Bagaimana cara kalian membangun ide yang awalnya sederhana menjadi sebuah pembahasan yang di akhir nanti di saat juri itu sudah melihat artikel kalian, juri itu akan mengatakan, oh iya ya. Nah, berarti apabila juri sudah mengatakan seperti itu, artinya ada keterbaharuan atau ada sesuatu yang baru dalam artikel kalian. Itu sangat menarik. Jadi, jangan membuat artikel itu berulang-ulang katanya, terus juga kalian sudah melihat orang lain sudah pernah membahas itu, kalian bahas kembali. Kalian buat versi diri kalian sendiri yang baru dan menggunakan ide kalian. Ide kalian tidak perlu yang revolusioner, tidak. Tetapi apabila kalian memiliki sebuah ide yang sekiranya dapat membuat orang kagum dengan apa yang kalian tulis, itu sudah bagus menjadi fondasi awal kalian dalam membuat artikel seperti itu. Terus juga Kak, gimana? Oh, iya. Jadi tadi kan Kak Erlangga sudah menjelaskan bagian dari artikel ya Kak. Betul sekali. Iya. Sekarang izinkan saya menjelaskan kiat dan trik tentang Krida. Karena kebetulan Iya. Krida saya yang dipilih untuk dibawa ke nasional tahun ini, puji Betul Tuhan sekali. ya. Wow. Jadi untuk sobat Alterians yang ingin mengikuti ajang duta bahasa tahun depan, kan kalian harus menyediakan Krida nih, Krida atau program kerja. Nah, saran dari kami, buatlah Krida yang kreatif, inovatif, tapi tetap realistis. Ya, betul Bisa sekali. diukur, iya. Betul. Nah, terus kalau misalnya kalian ingin membuat sebuah Krida, buat Krida yang mendukung visi dan misi dari duta bahasa. Dari kantor bahasa. Betul. Visi misi dari kantor bahasa. Karena kan sebagai seorang duta bahasa, kita akan menjadi semacam asisten kecil dari kantor bahasa. Betul sekali. Juga jangan lupa ya, buat Kridanya itu berhubungan dengan Trigatra Bangun Bahasa. Itu Kak. Baik, saya setuju sekali nih sama Kak Josephine dan Kak Erlangga, Sobat Alterians. Jadi, jika membuat artikel itu kita harus mempunyai keterbaharuan ya dalam artikel kita. Dan juga seperti Kak Josephine bilang, untuk program kerja itu kita harus inovatif gitu. Kita harus kreatif sebagai anak muda Bangka Belitung. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya nih Kak, kita bisa membahas tentang program kerja yang menarik. Setelah itu kita akan membahas tentang pada masa karantina atau Santi Aji ya Kak. Betul. Baik, untuk pada saat Santi Aji itu materi intensif apa saja yang diberikan oleh Kantor Bahasa Bangka Belitung, dan bagaimana para finalis duta bahasa itu dilatih dalam hal etika, wicara publik, dan bahkan hingga penguasaan materi. Baik. Jadi di Santi Aji ya, di dalam pembekalan seperti itu, saat kami melaksanakan pemilihan Duta Bahasa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2026 kemarin, materi-materinya itu adalah pembekalan bagi kami sebagai seorang duta bahasa, seperti namanya, seorang duta bahasa. Jadi yang didapatkan oleh kami di saat kami melaksanakan Santi Aji itu berhubungan dengan bagaimana cara kami menulis artikel, terus juga yang paling sederhana pemilihan kata, terus juga bagaimana cara kami dapat menggunakan bahasa di ruang publik. Itu yang menjadi materi-materi yang kami peroleh. Karena di saat pemilihan duta bahasa di grand final duta bahasa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, kami ditanyakan tentang kasus-kasus kebahasaan. Jadi sebelum kami ditanyakan itu, kami sudah diberi dulu bekal tentang kebahasaan itu sendiri, seperti itu. Baik, sangat luar biasa sekali ya Kak.
Mungkin dan Kak Josephine mau membahas tentang pertanyaan selanjutnya ya. Kalau dari Kak Erlangga tadi kan tentang materinya. Tadi Kak Sela kan ada nanya tentang etika wicara publik Iya, betul sama sekali. penguasaan materi ya Kak. Iya, betul. Sebenarnya kami tidak ada kelas khusus buat itu. Tapi dari hal-hal kecil itu kami dilatih. Seperti misalnya etika. Kami selalu diimbau untuk menjaga postur, untuk selalu bersikap sopan, dan jangan seperti yang sering dibilang sama anak-anak zaman sekarang ya, gerusak-gerusuk. Betul Karena sekali. pembawaan seorang duta itu harus tenang dan berwibawa. Kalau dari bicara publik, biasanya kami itu banyak dikasih masukan Kak. Setelah kami tampil misalnya di depan banyak orang, di depan banyak penonton, di depan juri-juri, itu biasanya setelah kami selesai, kami dikasih masukan. Kalian jangan ini ya, kalian jangan itu ya. Terus kalian harus tetap tenang, kuasai materi dan lain-lain. Dan untuk penguasaan materi, penguasaan materi. Seperti saya bilang tadi, dari hal-hal kecil. Di wawancara, kami ada ditanya, kalian tahu gak tentang materi ini? Kan sudah pernah diajari. Terus pas tutur loka juga ya Kak, Betul. pas bicara publik, kami juga ada ditanya tentang materi yang terkait dengan kebahasaan. Nah dari situ pengetahuan kami selalu dilatih. Betul sekali. Sangat luar biasa sekali Sobat Alterians. Mendengar cerita dari Kak Josephine dan Kak Erlangga ini memang sangat-sangat menginspirasi ya Sobat Alterians. Jadi ada beberapa visi misi atau mungkin bahkan larangan yang tidak seharusnya Duta Bahasa lakukan. Baik, setelah itu kita akan membahas tentang kendala nih Kak. Pastinya punya kendala dong. Betul dan sekali. tantangan ya. Jadi apa sih tantangan tersulit yang dihadapi pada saat mendaftar atau mungkin pada saat seleksi Duta Bahasa, dan apakah saat tes bakat, wawancara, atau mungkin saat mempresentasikan program kerjanya? Ini sepertinya lebih ke hal personal ya Iya, Kak? betul Karena pengalamannya. saya dan Kak Erlangga pasti pengalamannya berbeda. Betul sekali. Izin dari saya terlebih dahulu ya Kak. Iya. Kalau dari saya sendiri, saat mendaftar sih, saya tidak mengalami kesulitan ya. Saya mengalami kesulitannya itu saat menjalankan proses untuk menjadi duta bahasa itu. Menurut saya, tantangan terbesar yang saya alami itu ada di penggunaan bahasa dan pengaplikasiannya ketika sedang berbicara di depan banyak orang. Itu Kak. Jadi kan sebagai seorang duta bahasa, kami tidak boleh campur kode. Dan seperti yang telah dijelaskan tadi di saat perkenalan, saya adalah mahasiswi program studi sastra Inggris. Jadi, tidak menggunakan bahasa Inggris itu adalah hal yang menurut saya di saat itu sangat mustahil. Tapi dari ajang Duta Bahasa ini, saya belajar bagaimana caranya menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dan tantangan selanjutnya sih ada di tutur loka, Kak, di bicara publik. Karena tantangan saya sih ada di pembagian kalimat ya Kak, karena saya sering menerjemahkan kata-kata bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Alhasil, cara saya bicara itu sedikit kaku Ya, betul. dan tidak ada koherensinya seperti itu. Jadi ya kalau itu dari saya, kok dari Kak Erlangga? Nah, kalau dari saya sendiri, masalah yang cukup tantangan ya, tentang tantangan yang cukup berat bagi saya itu adalah di penyusunan krida. Ya walaupun pada akhirnya krida Kak Josephine yang mendapatkan perhatian lebih kan, sehingga kami membawa krida Kak Josephine ke nasional karena sangat-sangat bagus begitu ya. Nah, krida yang saya ajukan waktu itu berhubungan dengan literasi, tetapi saya bawakan dan saya kemas dalam bentuk literasi sains. Maksudnya bagaimana? Literasi sains itu adalah bagaimana anak-anak muda Indonesia itu menyukai keilmuan sains, tapi mereka mudah memahaminya. Bahasa itu sendiri sifatnya konsensus, kesepakatan. Apabila dua belah pihak menyepakati dan saling memahami, maka bahasa terbentuk. Nah, yang menjadi sebuah tantangan mendasar bagi anak-anak sains adalah bahwa banyak sekali kosakata dalam keilmuan sains itu menggunakan bahasa-bahasa luar. Bahasa Indonesia itu hanya sebagai penerjemah.
bagaimana caranya saya mengemas bahasa Indonesia itu menjadi salah satu bahasa yang memudahkan mempelajari bidang-bidang ilmu sains. Nah, itu yang menjadi sebuah permasalahan mendasar saya yang saya angkat pada saat itu untuk saya coba tawarkan menjadi sebuah solusi untuk meningkatkan literasi sains bagi anak-anak muda Indonesia pada saat itu. Itu yang menjadi tantangan saya adalah untuk penyusunan kridanya seperti itu. Baik, benar sekali Sobat Alterians ya. Jadi beberapa cerita dari Kak Josephine dan Kak Erlangga ini benar-benar beda sekali ya. Mungkin Kak Josephine ada di sisi kendalanya masing-masing gitu. Jadi untuk setiap lomba itu pasti mempunyai tantangannya masing-masing Sobat Alterians. Kuncinya ada satu pada diri kita sendiri dan bagaimana kita menyelesaikannya dengan sangat baik. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya nih Kak. Selain rasa bangga pastinya ya saat terpilih menjadi duta bahasa, apa sih beban tanggung jawab moral yang paling dirasakan setelah resmi menyandang sebagai duta bahasa Kepulauan Bangka Belitung? Personal ya, ini Iya. kayak dari pengalaman masing-masing. Iya Kak. Kalau dari saya sendiri, karena seorang duta bahasa ini kan dipandang sebagai teladan bagi generasi muda, saya merasa sedikit, sebenarnya bukan terbebani ya Kak, tapi saya merasa saya ada tanggung jawab untuk menjadi seorang individu yang menginspirasi. Betul sekali. Saya harus selalu menjaga sikap dan saya harus selalu menggunakan bahasa yang baik dan benar di konteks yang benar. Dan tentunya saya masih sering melakukan kesalahan. Tapi sebagai duta bahasa yang selalu ingin berkembang, saya akan terus memperbaiki kesalahan saya dan menjadi individu yang lebih baik. Kak Erlangga? Nah, ini apa sih? Tanggung jawab. Jadi tanggung jawab yang berat menurut saya ya sebagai duta bahasa itu adalah selain kita menyandang samir yang kami gunakan ini adalah bagaimana cara seperti yang Kak Josephine bilang adalah selalu terlihat bukan selalu menjadi yang sempurna tetapi menjadi contoh yang baik bagi masyarakat. Bahkan yang menjadi sebuah permasalahan mendasar bagi kami itu ini tidak hanya dari diri kami sendiri ya, tapi bagi banyak duta bahasa lain kasusnya itu sama. Kami sering dicap sebagai polisi bahasa. Di saat teman-teman campur kode, kami sering mengkoreksi. Di saat teman-teman menggunakan padanan kata yang salah, kami sering ingatkan. Tetapi itu bukan sebuah arti yang buruk bahwa kami itu menyalah-nyalahkan orang dalam menggunakan bahasa, bukan. Tetapi yang kami inginkan adalah mengingatkan kepada mereka bahwa tempat untuk setiap bahasa itu ada. Di mana mereka harus digunakan, di mana mereka harus ditempatkan, itu harus disesuaikan pada tupoksi mereka masing-masing. Jadi apabila kami menyandang gelar duta bahasa, yang paling harus kami ingat adalah bagaimana caranya kami menyampaikan ilmu kami tapi tidak membuat orang lain tidak senang dengan cara kami membawakan, misalnya seperti dengan menjadi polisi bahasa tadi, seperti itu. Baik, benar sekali ya Sobat Alterians. Cerita Kak Josephine dan Kak Erlangga ini sangat-sangat menginspirasi kita semua untuk tidak selalu menjadi sempurna tetapi harus menjadi versi terbaik kita, versi terbaik diri masing-masing. Baik, jadi untuk pertanyaan selanjutnya nih, kita bakal ngomong-ngomong ke PKKMB nih Kak. Betul. Jadi pada saat hari kedua dan ketiga PKKMB itu, Kak Erlangga dan Kak Josephine ini ikut membersamai dan memberikan speech di dalam acara PKKMB ya Kak. Dan salah satu hal yang mau aku highlight nih Kak, pada saat pembahasan rilis lagu yaitu dengan judul Megat Serimbun Daun ya. Nah, boleh dong nih Kak kita bahas tentang makna lagu ini, sejarah dan sejauh mana nih persiapan Kak Josephine dan Kak Erlangga mempersiapkan lagu ini. Baik, jadi saya ceritakan dulu ya cerita dari Megat Serimbun Daun ini secara singkat ya. Jadi cerita Megat Serimbun Daun ini berasal dari Kabupaten Bangka ya, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Cerita ini beririsan dengan cerita Megat Merai Kandis. Nah, Megat Serimbun Daun itu adalah nama dari seseorang sebenarnya. Nah, Megat itu sendiri adalah gelar yang terhormat dari seseorang itu.
Nah, jadi di dalam cerita itu dijelaskan ada seorang putri ya yang dikutuk menjadi seekor puyuh akibat dia melakukan kesalahan dan orang tuanya itu merasa sangat kesal terhadap dirinya. Sehingga orang tuanya itu mengeluarkan sumpah serapah yang menyebabkan dia menjadi seekor puyuh tadi. Nah, di sisi lain ada seorang bangsawan gitu ya, seorang orang yang terpandang yang bernama Megat Serimbun Daun. Megat Serimbun Daun ini pada saat itu sedang menyebarkan jebakan burung. Nah, burung puyuh yang seorang putri tadi terperangkap di situ, kena jebakan dari Megat Serimbun Daun itu dan dibawa oleh Megat Serimbun Daun itu ke seorang dukun. Dan dukun itu ternyata bisa mengubah kembali seekor puyuh itu menjadi seorang putri dengan syarat adalah jangan pernah mengambil kutu di rambutnya dan juga membiarkan dia menari. Nah, di hari pernikahannya Megat Serimbun Daun itu mungkin dia tidak mengingatkan kepada para dayang-dayang dari putri itu untuk jangan mengambil kutu dan juga jangan menari. Tapi pada akhirnya karena mungkin para dayang itu sangat terkesima dengan rambut putri yang cantik dan juga kepiawaiannya dalam menari, mereka mengambil kutunya dan juga membiarkan putri menari, sehingga menyebabkan putri itu kembali menjadi seekor puyuh dan akhirnya Megat Serimbun Daun menyesal seumur hidupnya. Nah, pesan moral yang paling sederhana yang dapat kita ambil dari cerita rakyat ini adalah bahwa di dalam kehidupan sekecil apapun pesan itu jangan diremehkan. Sekecil apapun orang mengingatkan, sekecil apapun syarat-syarat dalam kehidupan itu jangan pernah kita anggap remeh. Karena semua itu punya arti. Jadi dalam cerita itu dijelaskan sedikit saja kita lupa, sedikit saja kita lalai terhadap sebuah peraturan yang sudah ada menyebabkan sesuatu yang buruk terjadi. Itu yang menjadi sebuah inti dari cerita itu. Nah, kami membawakan cerita ini untuk rilis di PKKMB Universitas Bangka Belitung pada saat itu adalah kami ingin mengingatkan kepada mahasiswa-mahasiswa baru, adik-adik kami ya di seluruh program studi yang tersebar di Universitas Bangka Belitung itu, bahwa apabila kalian sudah masuk ke dalam dunia perguruan tinggi, kalian harus mengingat apapun hikayat ataupun pesan yang disampaikan oleh siapapun itu, pesan-pesan yang baik kepada kalian. Karena semua itu punya arti, semua itu punya makna. Dan apabila kalian mengingkari, takutnya sesuatu yang buruk terjadi pada diri kalian. Maka apabila kalian sudah melangkah jauh ke dunia perguruan tinggi, ingat pesan-pesan dari orang sekeliling kalian. Jagalah diri baik-baik, lakukan apapun yang dikatakan mereka, lakukan apapun yang terbaik, yang baik ya, yang diingatkan oleh mereka, agar kalian tetap selamat di dalam kehidupan kalian, seperti itu. Nah, ini kan cerita rakyatnya kami jadikan lagu. Saya izin jelaskan lini masa pembuatan lagunya sendiri. Jadi, IKADUBAS atau Ikatan Duta Bahasa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung termasuk Kak Erlangga membantu mencari cerita-cerita rakyat yang dapat dijadikan lagu. Nah, Kak Erlangga mengusulkan coba kita pakai lagu Megat Serimbun Daun. Cerita daerah Megat Serimbun Daun. Dari situ, ketika sudah disetujui ceritanya, saya ciptakan liriknya dan saya ciptakan musiknya. Alhasil lagunya jadi. Nah, terus untuk selanjutnya, kami ada melaksanakan proses rekaman video ya, Kak? Ya, betul. Nah, omong-omong tentang rekaman video, teman-teman, kami ada rilis video musik. Bukan hanya lagu Megat Serimbun Daun, karena Megat Serimbun Daun itu termasuk ke dalam album kami yang bernama Selendang, Senandung Legenda Bangka Belitung.
Selendang ini isinya 4 lagu. Ya. Yang pertama adalah Megat Serimbun Daun, yang kedua Putri Pinang Gading, yang ketiga Asal Usul Tanjung Penyusup, dan yang keempat Naga Puako Teluk Kelabat. Nah, saya izin membocorkan sedikit bagian-bagian dari 4 lagu tersebut ya Ayo, Kak. Kak, silakan Kak. Untuk Megat Serimbun Daun terlebih dahulu. Akan kembali menjadi puyuh akibat janji yang sengaja diruntuh. Jangan biarkan sayapnya mengapak terbang menjauh. Dan untuk Putri Pinang Gading. Oh Pinang Gading, lepaskan panahmu, menembus angin, bawa kedamaian yang kami ingin. Bebaskanlah negeri, namamu abadi di Belitung ini. Terus Asal Usul Tanjung Penyusup. Putri Komala, keserakahanmu membawa lara. Teriakan penyu busuk tiombak membara. Laut menggiling angkumu di tengah samudra. Kini pantai itu membisu jadi Tanjung Penyusupmu. Dan yang terakhir Naga Puako Teluk Kelabat. Naga Puako melayang dari angkasa, membawa pelangi melingkari langit yang mempesona. Laut Teluk Kelabat kini kembali bernafas tenang, kala manusia dan alam hidup saling menyayang. Nah teman-teman, kalau kalian penasaran dan tertarik untuk mendengar lagu lengkapnya, bisa diakses melalui kanal YouTube Kantor Bahasa dan media sosial Kantor Bahasa. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Ya. Sangat luar biasa sekali ya Sobat Alterian. Saya sampai terharu loh mendengar Kak Josephine menyanyi lagu dari album Selendang tadi ya. Sangat luar biasa sekali, dan juga kita dapat mendapatkan insight baru dan menjadi ilmu baru pada segmen kali ini tentang cerita rakyat Bangka Belitung yang bahkan saya pun nggak tahu tentang Pantai Penyusup atau bahkan Megat Serimbun Daun tersebut. Dan saya sangat bersyukur ya bisa mengundang kedua narasumber kita pada kali ini, Sobat Alterians. Nah, untuk pertanyaan terakhir nih Kak, kita akan membahas tentang tips and tricks ya, untuk calon peserta atau Sobat Alterians di rumah yang ingin mendaftarkan diri dari sekarang nih Kak. Izin dari saya terlebih dahulu ya. Kalau dari saya, kiat dan trik yang dapat saya berikan. Teman-teman, kalian banyak-banyak membaca ya, banyak-banyak membaca. Terus, kalian juga harus mengetahui kasus bahasa yang ada di Indonesia, terutama di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Mau itu kasus tentang bahasa Indonesia, penggunaan bahasa daerah, atau penggunaan bahasa asing. Dan yang terakhir, jangan suka campur kode ya teman-teman. Apalagi kalau kalian ingin menjadi seorang duta bahasa, itu sangat tidak dianjurkan. Karena seperti yang telah kami jelaskan tadi, bahasa Indonesia itu, kalau mau ngomong bahasa Indonesia ya ngomong bahasa Indonesia. Bahasa daerah ya bahasa daerah, dan bahasa asing ya bahasa asing. Kok dari Kak Erlangga? Nah, kiat dan trik gitu ya. Kalau kakak moderator bilang tips dan trik, kalau dari duta bahasa bilang kiat dan trik. Jadi polisi bahasa lagi ya, tapi kita membenarkan gitu ya, Iya, dan secara betul bahasa sekali. Indonesianya bagaimana gitu. Nah, yang menjadi kiat dan trik yang menurut saya penting adalah kalian kembangkan dulu potensi kalian, baik itu dari diri kalian sendiri ataupun dari lingkungan kalian sekitar. Misalnya kalian punya bakat tertentu yang ingin kalian salurkan, kalian bisa menyalurkannya di duta bahasa. Dan kalian juga dapat membuat, misalnya kalian bisa menyanyi, kalian bisa menari dan lain sebagainya. Itu kalian dapat salurkan di ajang duta bahasa. Ya, karena sangat-sangat mungkin apabila kemampuan kalian itu menjadi daya tarik
untuk para juri menimbang kalian sebagai pemenang. Karena kalau saya sendiri, waktu itu yang saya tampilkan adalah teater kecil ya Kak, waktu itu dengan sedikit menyanyi. Padahal saya sains gitu ya. Yang anak saya yang harusnya kacamatanya tebal, terus juga baca buku terus. Tapi saya mengusahakan untuk terbuka. Ayo, ini potensi saya, keluarkan, salurkan. Nah, kalian kalau ingin masuk ke dalam duta bahasa, ayo kalian explore dulu. Kalian jelajahi diri kalian sendiri dulu. Bagaimana diri kalian itu mengembangkan bakatnya. Apapun bakat kalian, di duta bahasa pasti akan berkembang seperti itu. Izin menambahkan satu lagi ya Ya, Kak. silakan. Teman-teman, jadi kan pemenang duta bahasa ini kan ada 10 nanti ya. Betul. 5 pemenang putri dan 5 pemenang putra. Teman-teman, kalian sebagai duta bahasa, jangan mau dalam tanda petik menang sendiri. Tuh. Jadi kita ini juga harus membangun kemampuan untuk Bekerja sama, iya. Karena juri-juri juga bukan hanya melihat kemampuan kalian sebagai seorang individu, tetapi juri-juri juga melihat kemampuan kalian ketika kalian sedang bekerja di dalam sebuah tim. Seperti itu, Kak. Betul sekali ya Sobat Alterians, kata Kak Josephine dan Kak Erlangga ini. Jadi untuk bekerja sama itu sangat penting ya Kak dalam suatu, apalagi kalau duta bahasa ini ada pemenang putra dan pemenang putri. Jadi harus berpasangan dan kompak gitu Sobat Alterians. Dan sangat luar biasa sekali tips and tricks dari Kak Josephine dan Kak Erlangga ini yang sudah diberikan oleh narasumber kita pada hari ini. Namun sayang sekali kita sudah di penghujung podcast nih Sobat Alterians. Aku mau ngucapin terima kasih banyak atas berkenannya hadir di tengah-tengah kita semua dan memberikan tips and tricks kepada Sobat Alterians ya. Dan terima kasih atas pembahasannya, motivasi serta tips and tricks yang sangat luar biasa dan insightful ini. Dan aku harap bincang-bincang kita hari ini dapat membangkitkan semangat ya para Sobat Alterians di rumah buat segera mempersiapkan dirinya untuk mendaftar ke duta bahasa. Baik Sobat Alterians, itulah perbincangan kita pada episode kali ini dan semoga Sobat Alterians di rumah dapat terinspirasi lewat insight yang sudah diberikan kedua narasumber kita pada kali ini, dan kami harap kalian juga bisa meraih setiap prestasi di bidangnya masing-masing. Akhir kata, aku Sela dan narasumber kita pada kali ini Kak Josephine dan Kak Erlangga hari ini pamit undur diri dan sampai ketemu lagi di episode seru berikutnya. Dimana lagi kalau bukan di Altercast Reborn, prestasi terkini obrolan tanpa henti. See you.